Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dari surah Maryam. Silahkan yang bisa membawa mushaf, dibawa mushafnya, dibuka mushafnya. Yang membawa gadget juga bisa dibuka gadgetnya agar kita bisa lebih intensif ya membaca, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya mendengar tapi juga turut membaca, dan masing-masing nanti bisa mencoba untuk menarik pelajaran atau ibroh dari masing-masing ayat yang akan kita baca ini. Nah, masyurul muslimin rahimakumullah, pada malam-malam sebelumnya ayat-ayat yang kita baca dari surah Maryam ini memiliki berbagai macam pelajaran. Salah satunya yang paling penting itu adalah bahwasanya hukum sebab akibat itu hanya mengikat makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti kita umat manusia pada umumnya. Hukum sebab akibat tidak mengikat dan tidak membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat-ayat sebelumnya kita lihat kesimpulan ini dibuktikan di situ. Misalnya hukum sebab akibat, seseorang itu bisa punya anak kalau orangnya nggak mandul, laki-lakinya sehat, perempuannya sehat, tapi di situ hukum sebab akibat itu tidak berlaku bagi Allah. Allah dengan kekuasaannya, dengan qudrahnya, dengan iradahnya bisa menjadikan sesuatu yang mustahil dalam kalkulasi akal manusia itu bisa terjadi. Demikian pula seorang perempuan tanpa suami, tanpa ada orang mencampurinya secara hukum sebab akibat, tidak mungkin, mustahil secara akal dia bisa memiliki seorang anak. Tapi hal itu tidak berlaku bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di ayat yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan janin calon Nabi Isa ke rahimnya ibunda Maryam. Dan itu bukan satu hal yang mustahil pula bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi hukum sebab akibat itu hanya berlaku di tangan manusia, tidak berlaku di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta apapun yang kayak-kayaknya mustahil, itu bisa saja Allah memberikannya, mengabulkannya, meskipun kita anggap satu hal yang jauh kemungkinan terjadinya atau bahkan mustahil. Karena itu harapan kepada Allah adalah harapan yang tak terbatas. Kita bisa meminta apa saja kepada Allah. Harapan-harapan kita yang paling tinggi pun, yang paling sulit pun, itu akan mudah kalau Allah kehendaki. Ada banyak pelajaran-pelajaran lain pula yang bisa kita ambil dari masing-masing ayat yang sudah kita baca. Termasuk di ayat yang terakhir kita baca, wa kana amram maqdiyya. Kita baca terakhir surah Maryam ayat 21 yang ditutup dengan kalimat wa kana amram maqdiyya. Dan yang demikian itu adalah urusan yang sudah diputuskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal yang terjadi, disukai atau tidak disukai, dikehendaki atau tidak dikehendaki, diharapkan atau tidak diharapkan, semuanya wakana amrom maqdiyah, semuanya sudah di bawah ketentuan
dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan bisa lepas dari ketentuan Allah. Kita itu ibarat dalam kotak. Kotak ajal, ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita bisa keluar dari situ. Ya. Jadi di sini Maryam itu aslinya beliau tidak mengharapkan ya, punya janin itu enggak ada. Di situ disebutkan Maryam berdoa punya anak soleh, enggak ada. Dia tidak menghendakinya, dia tidak mengharapkannya. Bahkan kaget sekali kita ketika diberi kabar bahwa dia akan diberi seorang putra. Li'ahaba laki gulaman zakiyah, ayat 19. Dia menolak. Aslinya menolak karena tidak mengharapkan. Qalat anna yakunu li gulamun. Bagaimana mungkin saya punya anak? Bagaimana nanti saya menghadapi masalahnya? Tapi wakana amram maqdiyah. Semuanya sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban manusia adalah bagaimana merespon putusan itu. Karena semua ada putusannya dan semua pasti Allah memutuskan sesuatu ada hikmahnya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah itu tidak akan pernah walaupun secuil menganiaya manusia, menganiaya hambanya. Jadi semua ketetapan Allah itu adalah demi tujuan satu hikmah yang kita ketahui atau tidak, itu pasti ada di dalamnya. Nah, kita lanjut ayat yang ke-22. Ya. Ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Ya, setelah tadi ya, dikabarkan kepada Maryam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sebuah anugerah berupa seorang anak laki-laki yang suci, anak laki-laki yang tumbuh dengan bersih, jiwanya bersih, fisiknya dari cacat, bersih perilakunya. Maka kemudian hamillah itu Maryam. Fahamalathu, maka Maryam mengandung si jabang bayi, calon jabang bayi yang nanti akan lahir menjadi Nabi Isa itu. Fahamalathu, maka hamillah dia, mengandunglah dia dengan bayi yang tadi disampaikan oleh malaikat Jibril itu di dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, karena posisi dia itu posisi yang sulit, hamil dalam keadaan tidak punya suami, ya, itu pasti satu hal yang tidak mudah. Maka fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia karena itu ya mengasingkan diri, meminggirkan dirinya bihi dengan membawa kandungannya itu makanan qasiyya ke tempat yang jauh. Jadi Maryam begitu merasa sudah mengandung, dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Ini juga menjadi pelajaran bahwasanya kalau kita suatu ketika khawatir atas satu fitnah yang bisa menimpa kita, itu boleh kita meminggirkan diri dari halayak orang-orang yang mungkin kita akan mendapatkan fitnah dari situ. Seperti Maryam, karena dia khawatir dengan apa yang akan dia hadapi, maka dia memilih untuk fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia minggir, menjauh dari tempat itu ke tempat yang jauh, makanan qasiyya. Ini juga menunjukkan kegigihan hati atau kekuatan tekad seorang perempuan Maryam ini. Ya, bagaimana dia mencari tempat yang jauh. Ya. Dan itu juga bukan pilihan yang mudah. Ya. Menjauh dari keluarga, menjauh dari masyarakat. Tetapi itu harus dipilih sebagai bagian dari cara dia merespon qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati. Maka ketika dia mau melahirkan itu, rasa sakit yang mengiringi detik-detik, mengiringi saat-saat di mana dia akan melahirkan jabang bayi yang dikandungnya, itu membawa dia ila jid'in nakhlati, pada
pangkal atau batang pohon kurma. Ketika Maryam sudah datang kepadanya detik-detik saat-saat mau melahirkan itu, dia saking merasa sakitnya itu menyandarkan diri ke sebatang pohon kurma. Nah, pertanyaannya, berapa lama Maryam itu mengandung? Apakah sama seperti normalnya manusia atau mengandung dalam usia kandungan yang berbeda? Ini tidak disebutkan dalam ayat, tidak disebutkan juga dalam hadis, tidak ada riwayat yang sahih mengenai hal ini. Karena itu para ulama ada yang menafsirkan masa kandungan itu dengan masa yang singkat. Ada yang menyebutkannya hanya beberapa hari, ada yang menyebutnya beberapa pekan. Tetapi karena tidak ada dasar yang mendasari itu semua, maka pendapat yang lebih rajih insya Allah adalah mengembalikan itu kepada normalnya manusia mengandung. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu diyakini mengandung itu batasannya adalah minimal 6 bulan. Normalnya 9 bulan, tapi minimal 6 bulan. Jadi kalau seseorang itu melahirkan belum ada 6 bulan, itu bisa ditengarai. Misalnya orang menikah tidak lebih dari 6 bulan atau tidak sampai 6 bulan dia sudah melahirkan, itu ditengarai berarti ya bisa terjadi sebelum itu kehamilannya, sebelum pernikahannya itu. Karena tidak diyakini tidak ada orang yang mengandung dengan usia kandungan di bawah 6 bulan. Nah, Maryam ini mengandung menurut para mufasir dengan pendapat yang rajih itu dikatakan mengandung dengan usia yang kurang lebih sama dengan usia kandungan umumnya kaum perempuan. Ya entah 6 bulan, entah 9 bulan, kita tidak ada yang tahu. Dan wahyu tidak mengabarkannya di situ, dan itu tidak penting. Makanya wahyu tidak mengabarkannya. Nah, ketika datang masa-masa itu, masa-masa saat di mana Maryam itu melahirkan jabang bayinya itu, dia bersandar ke sebatang atau sepangkal pohon kurma. Nah, disitulah dia mengatakan qalat. Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Ya laitani, duhai seandainya aku mittu, aku mati qabla hadza, sebelum kejadian ini, wa kuntu nasyan mangsiya, dan aku menjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan dan dilupakan. Jadi sesuatu yang sama sekali tidak berharga, seperti debu. Tidak ada orang memperhatikan debu-debu yang berterbangan. Dedaunan, tidak ada orang memperhatikannya. Jadi Maryam, seorang perempuan yang mukminah, bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, di dunia ini yang kamulat minal nisa'i, orang yang akalnya sempurna dari kalangan perempuan itu hanya 2 orang. Salah satunya adalah Maryam. Tetapi meskipun demikian, Maryam ketika menghadapi situasi yang sangat sulit itu, dia mengatakan sesuatu perkataan yang seakan-akan menunjukkan kelemahan jiwanya, seakan-akan menunjukkan keputusasaan, seakan-akan. Tapi disitulah Allah ingin mengajarkan bahwasanya manusia itu memang begitu. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia yang memang tidak lantas kalau keimanan seseorang itu mencapai titik yang paling optimal lantas dia berubah menjadi malaikat, tidak. Tapi manusia tetaplah manusia, ada batas kekuatan jiwanya, kekuatan psikisnya, ada batas kekuatan fisiknya juga. Disitulah kita bisa belajar bagaimana nanti kita melihat kisahnya Maryam ini. Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Duh, seandainya aku mati sebelum kejadian ini, sebelum saat ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi
sesuatu yang tidak diperhatikan dan pula dilupakan. Jadi sesuatu yang remeh-temeh, yang tafih, yang tidak ada artinya. Ya. Jadi Maryam dengan kesempurnaan akalnya, dengan kekuatan imannya, ketinggian ibadahnya, tidak lantas berubah menjadi malaikat. Manusia adalah tetap manusia. Beliau tetap manusia biasa. Ketika menghadapi situasi yang sangat sulit itu, beliau mengatakan, qalat ya laitani mitu, duhai seandainya aku mati sebelum ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah boleh seseorang itu mengharapkan kematian? Kalau kita hubungkan dengan ngaji kita, ngaji Bulughul Maram di pagi Ahad itu, ada hadis Rasulullah SAW yang melarang, ya, la yatamannayanna ahadukum al-mauta. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu berangan-angan untuk mati, berangan-angan agar kematian datang kepadanya. Tapi di situ ada terusannya, ya, lidurrin nazala bihi, karena sebab adanya satu situasi sulit yang menimpanya. Karena sakit, kita mengeluh gak kuat sakit, pingin mati saja, itu dilarang. Karena apa? Karena itu bentuk dari keputusasaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara ekonomi sulit, pingin mati saja. Nah, itu yang dilarang. Dilarang mengharapkan kematian kalau itu disebabkan karena urusan duniawi. Tetapi ya, para ulama ketika menjelaskan, ya, antara ayat ini bagaimana mungkin seorang Maryam begitu, ya, tapi itulah, ya, bentuk daripada sisi manusiawinya seorang Maryam. Tapi pada sisi yang lain, menggabungkan dengan hadis tadi larangan seseorang untuk berharap kematian, ternyata tadi larangan Rasulullah SAW seseorang untuk berharap kematian itu ada catatannya. Catatannya ada, kita tidak boleh berangan-angan untuk mati lidurin nazala bihi, kalau ada mara bahaya, ada penderitaan yang menimpa kita. Contohnya tadi, sakit, saking lamanya nggak kuat, minta mati. Ada yang sekarang itu ada suntik mati, apa namanya, eutanasia, itu jelas haram hukumnya, ya. Atau karena kesulitan hidup. Nah, yang terjadi dengan Maryam itu ada dua penjelasan. Yang pertama, penjelasan yang bisa dijelaskan mengenai ayat ini adalah syariatnya Maryam, bisa syariat yang yang dipegang di masa itu bisa jadi berbeda dengan syariatnya masa Rasulullah SAW. Itu bisa jadi yang pertama, ya, karena syar'uman qablana laisa syar'an lana, ya. Syariatnya orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad itu tidak serta-merta langsung menjadi syariat buat kita, kecuali hal itu diafirmasi oleh syariat kita. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ini dan jawaban yang lebih banyak dipegang oleh para mufassirin, para ulama, adalah Maryam di situ ingin mati, ya, atau berharap dia sudah tidak ada sebelum datangnya saat itu karena takut fitnah terkait dengan agamanya, bukan karena takut masalah duniawinya. Yakni apa? Dia tidak ingin timbul fitnah. Dia melahirkan seorang anak tanpa bapak dalam situasi yang sulit seperti itu. Dia tidak ingin terjadi fitnah, pertama terhadap dirinya, dia yang selama ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan muncul fitnah, yang fitnah itu juga mendatangkan maksiat bagi orang yang menuduhnya telah melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak ingin terjadi itu. Karena itu, daripada ada fitnah, maka dia berangan-angan seandainya saja dia sudah meninggal pada hari itu. Ini dua jawaban. Yang kedua ini lebih banyak dipegang oleh para ulama. Ada jawaban yang ketiga tetapi dasarnya tidak kuat. Ada yang mengatakan bahwasanya Maryam itu, ya, mendapat semacam wahyu atau ilham bahwa anaknya itu nanti yang akan dilahirkan akan disembah oleh sebagian
manusia, ada yang menuhankannya. Karena itu dia berharap, aku tidak pernah ada, kalau toh nanti aku akan melahirkan seorang bayi, yang bayinya nanti justru disembah oleh sebagian manusia. Itu ada pendapat seperti itu, tapi tidak kuat dan tidak tidak perlu kita ambil sebenarnya ya. Tapi ada penjelasan seperti itu. Nah intinya sekali lagi, Maryam sekali manusia tetap manusia. Ya. Dia tidak naik derajatnya menjadi malaikat yang tidak punya mengeluh, tidak pernah merasa. Jadi seseorang itu mengeluh itu boleh. Sakit, mengadu, merintih-rintih itu boleh. Nggak ada yang melarang, nggak dosa. Rasulullah mengatakan waroksa, duh sakitnya kepalaku. Kita juga pernah bahas di bab Bulughul Maram itu. Ya. Nabi juga menangis anaknya meninggal, sedih yang luar biasa. Itu manusiawi. Selama hati tetap meyakini itu bagian dari qada qadar Allah Subhanahu wa taala, bagian dari takdir yang dia wa kana amrun maqdiya tadi, itu tidak masalah. Kita mengadu ya, sakit merintih itu tidak masalah, itu manusiawi sekali. Sedih, nangis, ya, murung, itu wajar buat manusia. Ya, tapi dalam batas yang terukur ya, tidak sampai berlebih-lebihan, itu tidak masalah. Ini ya. Jadi Maryam mengatakan itu ya, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiyya, itu menggambarkan betapa beratnya, betapa sulitnya situasi yang beliau hadapi. Ya. Itu makanya para ulama mengatakan kalau seseorang itu mengharapkan kematian karena takut fitnah itu boleh. Misalnya situasi dunia sudah semakin kacau ya, sudah sukar dibedakan antara hak dan batil. Kemudian kita nggak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Lingkungan sudah rusak semuanya. Itu berharap mati itu boleh. Ya Allah, matikanlah saya ya, dalam keadaan terbebas atau aman dari fitnah ini. Itu boleh. Misalnya seperti itu. Bukan karena diliuburin nazalabi, bukan karena penderitaan duniawi yang menimpanya itu. Itu cara ulama menjelaskan makna daripada ayat ini disandingkan dengan larangan kita berangan-angan datangnya kematian. Jelas ya? Ini ayat yang ke-23. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Di tengah situasi yang demikian genting, di tengah suasana yang sangat-sangat berat buat Maryam, tiba-tiba ada suara fanadaha. Maka ada sebuah seruan yang memanggil, menyerukan, bersuara kepada Maryam min tahtiha, dari arah bawahnya Maryam. Ini siapa yang bersuara? Kalau di Quran terjemah ini disebutkan itu adalah Jibril. Tapi menurut mufasir, banyak mufasir juga berpendapat itu adalah Isa itu sendiri. Yang memanggil itu, fanadaha, itu adalah si jabang bayi Nabi Isa. Maka dari itulah kemudian nanti ya di ayat-ayat berikutnya Maryam tahu kalau anaknya itu bisa bicara. Maka nanti ketika Maryam dicecar oleh kaumnya, dia menunjuk isyarat kepada anaknya untuk menjawab. Mengapa dia begitu? Karena di sini begitu dia melahirkan itu sudah mengetahui Nabi Isa bisa bicara. Itu sebagian mufasir berpendapat seperti itu. Memang ayat ini tidak secara tegas, tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang memanggil. Maka dari itu sebagian para ulama mengatakan yang memanggil itu adalah suaranya malaikat, yakni malaikat Jibril. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang memanggil itu adalah suaranya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini fanadaha. Maka malaikat Jibril, atau kalau menurut pendapat yang kedua tadi, maka Isa memanggil Maryam min tahtiha, dari arah bawah, arah yang rendah. Ya.
Apa panggilan itu? Apa suara itu mengatakan Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Janganlah engkau bersedih, wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, Rabbmu telah menjadikan di bawahmu ada anak sungai. Jadi terlepas itu yang mengatakan Jibril atau yang mengatakan Nabi Isa kecil, si jabang bayi, tapi yang jelas di situ kita bisa mengerti bahwa kadang-kadang di saat kesulitan itu sampai pada titik puncaknya, disitulah ada harapan yang muncul. Jadi di titik ketika Maryam itu sudah mengatakan ya laitani mitu tadi, apa qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiyah, pada titik yang sudah sangat luar biasa ya, antara kelemahan jiwa karena mau menghadapi situasi yang berat di hadapan kaumnya dan di tengah kelemahan fisik yang luar biasa, disitulah muncul pertolongan dan harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kadang kita dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika titik tertentu kita mencapai seakan-akan kita ya Allah udah sama sekali la haula wala quwata itu illa billah ya, sudah nggak ada daya, nggak ada upaya, udah nggak ngerti mau ngapa, sudah tidak tahu persis mau apa yang bisa kita kerjakan. Disitulah kita datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Orang yang sudah pada titik di mana seharusnya itu adalah titik terakhir dia mendapatkan kesempatan, tapi disitulah datang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya selama kita masih terus ya bisa menjaga tadi kondisi iman kita, itu harapan tidak akan pernah putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada titik yang sampai akhir pun itu masih mungkin terjadi satu hal yang Allah kehendaki darinya untuk kita. Ini ya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah tahzani, jangan bersedih wahai Maryam. Ya. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Ya, ini la tahzan ini jadi moto, ya, jadi apa namanya? Jadi syiar, jadi penyemangat, jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Ya, ini. Nah, kemudian wahusi ilaiki bijib'in nakhlati, dan goyang-goyangkanlah dan gerak-gerakkanlah olehmu wahai Maryam. Ya, ilaiki ke arahmu bijib'in nakhlati, terhadap pangkal pohon kurma itu. Maryam di tengah kelemahan fisik, habis melahirkan, seorang perempuan ketika habis melahirkan pasti dalam kondisi yang sangat lemah fisiknya, juga dalam kondisi yang lemah ya, atau pada titik apa namanya yang sulit dari kejiwaannya, sisi psikologisnya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala melalui suara tadi memerintahkan kepadanya untuk apa? Untuk menggoyang-goyang, untuk menggerak-gerakkan pohon kurma, batang pohon kurma di mana dia melahirkan di dekat situ. Pertanyaannya, kalau seorang laki-laki kuat itu menggoyang-goyang pohon kurma itu dari bawah kira-kira goyang nggak kira-kira? Pohon kurma, bukan pohon jambu, ya, nggak bergerak kan? Ya toh? Nggak bergerak. Orang yang kuat saja mungkin di sini yang paling kuat siapa kira-kira? Pak Samsul. Coba kalau ketemu kurma Pak digoyang-goyang, kira-kira goyang nggak itu pohonnya itu? Atau kalau nggak ada buahnya jatuh nggak buahnya? Pasti enggak. Saya menduga tidak lah. Ya goyang orangnya. Nah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Maryam untuk melakukan hal yang itu tadi seakan-akan sulit diterima oleh akal. Fungsinya apa? Gunanya apa? Tapi disitulah ya, al-asbab, hukum sebab akibat itu hanya mengikat manusia, tidak mengikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasilnya apa di sini? Tusaqit wa alaiki rutban janiyah. Maka pohon itu
akan menggugurkan atau akan menjatuhkan alaiki kepadamu rutoban, rutop ya, buah kurma yang masih seger, sudah matang tapi seger, sudah lunak, itu rutop. Kalau yang sudah kering itu namanya tamer. Jadi kalau sering kita keliru menyebut kurma yang masih kuning, masih keras itu rutop, enggak. Rutop itu sudah matang tapi masih seger, masih lunak. Bukan masih keras, tapi sudah lunak. Tapi kalau yang sudah keras, yang sudah dikeringkan itu, yang sudah bisa berapa awet berbulan-bulan itu namanya tamer. Dan Rasulullah itu kalau buka puasa dengan rutop, itu hadisnya kan dengan rutop yang seger, yang basah. Baru kalau tidak ditemukan rutop, beliau ngambil tamer. Baru tidak ditemukan tamer, itu ngambil air. Tidak disebutkan air dawet atau air kolak atau apa, yang jelas air, ya air putih lah kalau di Madinah saat itu ya. Nggak ada air dawet. Itu ya. Jadi rutop itu kurma yang masih segar, sudah matang tapi masih segar, masih basah. Nah, ternyata ini ya, seorang perempuan yang dalam kondisi lemah menggoyang-goyangkan batang pohon kurma, itu jatuh kurma itu. Ini artinya apa? Artinya adalah ya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita yang membaca surah Maryam ini, sekaligus mengajarkan pada Maryam bahwa kewajiban kita sebagai manusia adalah berikhtiar. Kewajiban kita adalah berusaha, melakukan apa yang kita mampu, hasilnya Allah yang menentukan. Apa yang bisa kita mampu kita kerjakan. Ini saya baru membaca tadi itu, ada satu tadabbur, satu penarikan inspirasi menarik ya dari seseorang yang membaca ayat ini. Itu dia mengatakan begini, selain itu katanya, ayat ini juga menjadi ujian kepada Maryam. Coba Anda pikirkan, seorang perempuan lemah habis melahirkan disuruh goyang-goyangkan pohon kurma. Ini kalau nggak imannya kuat, itu nggak mau. Akan berontak, untuk apa? Saya nggak butuh menggoyangkan pohon, saya butuh dibantu, kira-kira gitu. Tapi enggak ini ya, ini maka wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Salah satu kelebihan Maryam itu wasaddaqat, dalam surah Tahrim itu wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Orang yang benar-benar membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya. Ya, jadi kalau Allah perintahkan kita atas satu hal, ya jalankan saja ya. Masuk akal atau tidak, ya, rasional atau tidak, jalankan saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu tadi, kewajiban kita adalah berikhtiar. Allah dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang sulit, padahal Allah itu mampu mengirimkan makanan kepada Maryam saat dia masih sehat, segar bugar di dalam mihrabnya. Datang makanan tanpa diupayakan, tapi dalam kondisi seperti ini Allah menyuruhnya untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ini menunjukkan betapa pentingnya ikhtiar, betapa pentingnya usaha, yang disitulah nanti Allah akan memberikan apa yang ingin Dia kehendaki bagi hamba-hambanya. Ya, wa uzi ilaiki bijibin nakhlati tusaqib alaiki rubaban janiyah. Ini karomah ya, karomahnya Maryam. Para ulama ada yang menyebut Maryam itu salah satu nabi, tapi kebanyakan para ulama berpendapat tidak ada nabi perempuan. Maka kalau bukan nabi ya berarti waliyun min auliyaillah, wali dari wali-walinya Allah ya. Maka punya karomah. Di antara karomahnya itu adalah ini ya, menggoyangkan pohon, padahal aslinya secara akal tidak bisa jatuh itu pohon, tidak tergoyang, bahkan mungkin tidak bergerak, tapi jatuhlah itu kurma. Tusaqit alaiki rutoban janiyah, dan kurma yang jatuh itu rutoban janiyah, kurma yang masak dan seger. Janiyah itu seger maknanya ya, yang masak dan seger. Itu kalau menurut hitung-hitungan manusia, kurma kalau jatuh dari ketinggian itu ke bawah pasti rusak. Tapi ini tidak, ini salah satu di antara karomahnya Maryam. Ini ya.
Nah, dengan ayat ini juga ya, sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya memang ada di antara mufasir yang mengatakan bahwasanya pada zaman itu atau pada saat itu bukan musim kurma. Jadi kurmanya aslinya tidak ada, tapi saat itu Allah menumbuhkannya kemudian menjatuhkannya untuk Maryam. Itu ada yang berpandangan seperti itu, tapi tidak ada dalil atau asar atau sumber yang bisa menjadi basis argumen dari pendapat itu. Karena itu kita kembalikan kepada hukum asalnya, bahwasanya kurma umumnya itu berbuah kapan? Ya, jadi memang musimnya saat itu musim kurma. Makanya Allah perintahkan dia untuk menggerakkan batang pohon kurma itu. Karena itu kalau kurma itu hanya hanya berbuah pada musim panas. Kalau kita ke Arab, ya, itu kita akan melihat kurma itu berbuah ya kira-kira mulai bulan Juli. Ya, nanti matang ya sekitar Agustus atau September. Itu pada musim panas. Artinya apa? Nabi Isa lahir pada musim panas. Desember itu musim dingin. Ya, maka sebagian ulama itu berpendapat tegas bahwasanya ayat ini juga menjadi indikasi Nabi Isa dilahirkan bukan pada bulan Desember. Karena pada musim panas, pada musim kurma berbuah. Itu juga ada sebuah penelitian astronomis ya yang menghitung kelahiran Nabi Isa itu ya memang bukan di bulan Desember menurut hitung-hitungan astronomis juga. Diperkuat dengan ayat ini. Meskipun tadi ya ada sebagian mufasir yang berpendapat, kalau kita baca tafsir mungkin sebagian ada berpandangan bahwasanya memang pada saat itu bukan musim kurma, tetapi Allah tumbuhkan buah kurma itu hanya untuk memang memberikan karunia kepada Maryam. Tapi itu tidak ada asarnya, tidak ada riwayatnya, karena itu dikembalikan kepada hukum asal. Sama dengan berapa lama Maryam mengandung. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan hanya sekian minggu. Tapi karena nggak ada dasarnya, dikembalikan kepada hukum normalnya. Maka ini tadi kalau dikembalikan pada hukum normalnya, maka kejadian lahirnya Nabi Isa ini adalah terjadi pada musim panas. Wallahu entah Juli, tapi kalau kurma sudah matang itu biasanya antara bulan Agustus, September, Oktober lah. September lah paling lama, itu paling terakhir September. Oktober itu sudah panen betul, udah hampir mau selesai panennya. Ini ya, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ya. Kemudian menit lagi. Satu ayat lagi ya. Fakuli washrobi wa qarri aina. Maka makanlah wahai Maryam, washrobi dan minumlah, wa qarri aina, dan bersenanglah hatimu. Ya, jadi kalau kita punya masalah, punya kesedihan, punya kesulitan hidup, jangan terlalu fokus pada kesedihan itu. Ya. Ada harapan, ada optimisme, makan aja. Fakuli washrobi wa qarri aina. Jadi ayat ini juga perintah kepada Maryam untuk makan, minum, dan bersenang hati. Itu salah satu pelajarannya adalah, tadabburnya adalah kita itu jangan terlalu fokus dengan masalah kita. Masalah boleh kita pikirkan, bersedih boleh, tapi jangan terlalu fokus. Seakan-akan dunia ini hanya masalah, seakan-akan hidup itu adalah semuanya sulit. Tidak. Ada saatnya kita makan enak, bahkan kalau perlu pas lagi ada masalah makan sate gitu kan, biar seger lagi. Fakuli washrobi wa qarri aina. Ayat ini juga menjadi dasar ya bagi sebagian ulama mengatakan fadilahnya memakan kurma rutop untuk orang-orang yang mau melahirkan atau habis melahirkan. Jadi salah satu faedahnya itu adalah ya dari ayat-ayat ini bahwasanya ini juga menggambarkan faedah ya manfaat kita ibu-ibu ya istri-istri kita yang mau melahirkan atau habis melahirkan untuk makan rutop, makan kurma matang yang masak
yang belum kering ini ya. Karena itu Allah perintahkan kepada Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina. Kata qarri aina itu dari kata al-qurrah atau al-qaror ya. Kalau qurrah itu artinya sejuk, jadi menyejukkan mata. Makanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, itu artinya kesejukan mata. Mengapa disebut kesejukan mata? Itu karena kesejukan mata itu menjadi majas bagi kebahagiaan hati, kesenangan hati. Karena lawannya, ya, kalau orang bersedih, orang menangis terus, itu dalam bahasa Arab sering disebut dengan apa? Panas atau hangat matanya. Hangat mata itu maksudnya bersedih, menangis terus. Ya. Karena itu lawannya sejuk matanya. Ya, sejuk mata qurrata ayun itu adalah sebagai majas daripada kebahagiaan, majas daripada kesenangan hati, kebahagiaan hati. Karena itu di sini Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suara tadi, entah itu suaranya Jibril atau suaranya Isa, untuk makan. Udah makan saja engkau itu, ya. Makan dari kurma yang jatuh tadi. Wasrobi, dan minum dari apa? Air yang mengalir di bawahnya tadi, saria tadi, air sungai kecil itu. Wa qarri aina, dan senangkanlah hatimu. Ya, jangan fokus pada kesulitan hidup. Jangan mengatakan bahwasanya hidup ini semuanya susah. Tidak. Ya. Kesusahan adalah kesusahan, tapi ada saatnya untuk menenangkan hati. Tidak fokus kepada masalah kita ini. Fakuli washrobi wa qarri aina. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan, dan maka sekiranya engkau melihat atau menjumpai minal basyari ahadan, seseorang di antara manusia, faquli, maka katakanlah inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Katakanlah, ini sesungguhnya aku bernazar lirrahmani, kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, shauma, untuk berpuasa, menahan diri dari apa? Yaitu dari berbicara. Ini ya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, kalau ketemu manusia, ketemu orang, katakanlah bahwa aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman bahwa aku ini puasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan sekali-kali berbicara pada hari ini dengan siapapun. Ya, ini kalau dijelasin semuanya, ayat ini panjang sekali. Kata saum aja sudah memiliki makna yang luar biasa. Ya. Kata saum itu artinya puasa. Dalam Al-Quran, kata saum itu bisa, ini dalam bahasa Arab, saum dengan siam itu artinya sama, yaitu berpuasa. Ya, makanya kalau kita baca buku fikih itu ada bab siam, ada bab saum, maknanya sama. Tetapi karena ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna, tambahan adanya huruf menambah makna, maka kata siam itu maknanya lebih banyak dibanding makna saum. Al-Quran menggunakan itu. Maka semua ya, puasa yang terkait dengan puasanya umat Nabi Muhammad itu menggunakan kata siam ya. Tapi ketika Allah ingin menunjukkan saumnya, puasanya Maryam yang hanya berpuasa dari bicara, itu menggunakan kata saumun, bukan siam. Ini karena apa? Karena kata saum hanya 3 huruf, shad, wawu, mim. Sementara siam, shad, ya, alif, mim, ada 4 huruf, ketambahan 1 huruf. Ini ya. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Maryam diperintahkan untuk tidak berbicara kepada siapapun yang dia temui. Ini kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, ya, seseorang itu kadang-kadang tidak perlu bicara, bukan karena tidak mampu, tapi jika berbicara itu dipandang tidak perlu dan tidak berguna. Coba kita bayangkan ya, kalau seandainya Maryam melahirkan bayi tanpa ayah, terus dia di hadapan orang-orang bersumpah, berhujjah, berargumentasi, ini loh saya ini lahir, wah pokoknya berargumen segala macam, itu mungkin tidak ada gunanya. Kenapa? Orang nggak percaya. Mana mungkin
ada perempuan lahir tanpa anak lahir tanpa suami, tanpa ayah. Karena itu Allah perintahkan kepada Maryam untuk menahan bicara. Kenapa? Bukan karena Maryam tidak bisa bicara, tapi dalam situasi di mana berbicara itu tidak perlu dan bahkan mungkin tidak bermanfaat, maka lebih baik ditinggalkan. Itu yang pertama, tadaburnya ya. Yang kedua, nanti kan akan disebutkan bahwa Maryam itu ketika diajak bicara oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang, oleh kaumnya itu, dia menunjuk kepada siapa? Anaknya untuk berbicara, fa'asyarat ilaih. Itu maknanya apa? Maknanya serahkanlah ya. Berilah kesempatan, berilah peluang untuk bicara itu kepada pihak yang lebih otoritatif, lebih berhujah, lebih bisa bermanfaat daripada dirinya. Jadi kalau ada situasi kita ini kira-kira kalau ngomong ya kira-kira gak didengarin juga, gak perlu, udahlah serahkan saja pada orang yang lebih kompeten. Dalam hal ini bicaranya Isa lebih kompeten untuk menunjukkan kebersihannya Maryam. Ya. Makanya, udah kamu gak usah bicara Maryam, kira-kira gitu. Serahkan itu pada Isa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, itu ada kaidah juga bahwasanya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita berhadapan-hadapan sama orang, yang orang ini udah masa bodoh, nggak mau tahu, dikasih tahu juga nggak mau tahu, udah mending nggak usah bicara. Qalu salama, udah selamat tinggal. Salam aja udah wassalam. Kira-kira gitu. Ya. Nggak perlu kalau memang dianggap dalam titik ya, setelah kita melakukan satu assessment ya, kita kira menyampaikan satu hal itu tidak bermanfaat atau tidak perlu, atau kita yakini orang-orang yang mendengar itu toh juga nggak mau menerima, sudah qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu. Ini 3 makna yang bisa kita ambil daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam untuk tidak berbicara, untuk bernazar, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan dan pendapatnya sebelum kita tutup. Ya, silakan. Ya bisa juga. Ya terima kasih Pak Jabal. Ya itu juga bisa ya. Kemustahilan dijawab dengan kemustahilan. Ya bolehlah. Yang lain silakan. Ya silakan Pak. Ya, makasih Pak. Kalau Taurat jelas tidak menceritakan, karena Taurat itu di zaman Nabi siapa Pak? Nabi Musa. Ya kan, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya toh? Itu sekian tahun sebelumnya. Kalau Injil, kalau Injil mungkin saja. Kalau Injil memang bedanya Al-Qur'an dengan Injil ya. Kan gini, sebenarnya Allah itu mewahyukan Injil kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Namun masalahnya adalah kemudian Injil yang kita terima saat ini itu adalah, kalau keyakinan kita adalah Injil yang bukan
murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian adalah Injil, yang disebut Injil itu adalah catatan-catatan yang dicatat oleh murid-muridnya Nabi Isa. Ya, ada Mata atau Matius, ada Luka atau Lukas, ada siapa lagi? Itulah pokoknya saya nggak hafal ya, tapi intinya itu. Jadi yang dicatat oleh murid-muridnya itu kemudian juga mengalami banyak distorsi. Itu keyakinan kita, bukan wahyu murni seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan dipisahkan. Bahkan Nabi di awal turunnya Al-Quran itu melarang menuliskan hadis. Ya, karena apa? Tidak ingin tercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Jadi sedemikian ketelitian proses pencatatan Al-Quran seperti itu. Ya, mulai dari awal pencatatannya itu sudah dipilah antara mana yang wahyu, mana yang Al-Quran yang wahyu diturunkan oleh malaikat Jibril, mana yang hadis. Meskipun hadis juga wahyu, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, tetapi sudah dipisahkan dan itu terjaga sampai sekarang. Beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, yang itu memang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami proses pemalsuan, distorsi, penambahan, pengurangan dan lain-lain. Kalau dalam Perjanjian Baru ya, Injil itu yang disebut Injil oleh teman-teman non Muslim itu ya, Nasrani itu ya, disebutkan di situ misalnya termasuk di mana Nabi Isa lahir. Itu disebutkan di Bethlehem. Ya, itu dalam Injilnya disebutkan, tapi Injil yang itu tadi dalam keyakinan kita itu bukan tidak semua yang di Injil itu adalah murni masih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengalami proses yang luar biasa banyak sekali. Tapi disebutkan cerita itu. Salah satunya adalah cerita bahwasanya Nabi Isa itu dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu satu wilayah, kalau kita ke Al-Aqsa, ke selatan kira-kira 9 kilo atau 10 kilo itu kita masuk ke wilayah namanya Bethlehem atau Baitul Lahm dalam bahasa Arabnya. Itu disitulah Nabi Isa lahir. Kemudian Romawi ya nantinya itu setelah sekian abad kemudian dia membangun namanya Kanisatul Milad atau gereja kelahiran, karena disitulah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Apa? Oh, Nazaret beda. Nazaret dengan Yerusalem beda. Nazaret itu Nasiriyah dalam bahasa Arabnya. Nah, Nasiriyah itu tempat di mana Nabi Isa nanti tumbuh. Jadi dia tumbuhnya itu di Nazaret, tapi lahirnya di Bethlehem. Itu menurut catatan daripada Injil atau Perjanjian Baru yang dalam keyakinan teman-teman kita di luar Muslim itu ya. Jadi ada catatannya, tapi kita kan kata Rasulullah itu kalau kita mendengar sesuatu dari ahli kitab, la tusaddiquhu wala tukadzibu, jangan engkau percaya dan jangan engkau dustakan. Maksudnya sesuatu yang tidak kita pastikan kebenarannya atau tidak kita pastikan kesalahannya, misalnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sejarah yang sudah pasti, la tusaddiquhu wala tukadzibu, jangan engkau benarkan dan jangan pula engkau dustakan. Ini sudah terima sebagai informasi tambahan saja. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Catatan dari murid-muridnya, awalnya catatan dari murid-muridnya, ya kemudian ditransformasi ke generasi-generasi berikutnya. Itu tadi mengalami berbagai macam distorsi. Nah, kemudian ada namanya Injil Barnabas, ya, salah satu Injil yang dianggap paling mendekati kebenaran. Tapi itu oleh orang-orang Nasrani ditolak ya, oleh gereja Katolik kan ditolak. Injil Barnabas itu palsu katanya, tidak ada. Sementara sebagian orang meyakini bahwa Injil Barnabas itu adalah salah satu Injil yang dianggap paling masih, tidak semuanya masih benar 100%, tapi sebagian besarnya adalah dianggap masih berkesesuaian dengan ajaran-ajaran tauhid para nabi dan para Rasulullah alaihi wasallam. Yang lain udah Pak ya? Mungkin itu yang bisa kita ngaji bersama-sama. Sekali lagi harapan kita itu ya, monggo Bapak-bapak baca di rumah ya. Kita di sini bisa saling mengisi. Tidak semua yang saya katakan itu mungkin benar, bisa salah. Silakan di challenge, silakan kalau ada pendapat lain disampaikan pendapatnya. Kita berdiskusi di sini ya. Kita saling berbagi ilmu, berbagi kebenaran ya. Semua yang benar kita ikuti ya. Kita ingin menjadi ulul albab, alladzina yastami'una al-qaula alladzina yastami'una al-qaula fabashir
apa itu ulil albab alladzina yastami'una qaula fayattabi'una ahsana. Kemudian kami mengikuti yang paling benar, yang paling baik. Itu ya. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.